untuk membentuk atau melatih pola pikirnya dia lagi. Bahkan menguji pola pikirnya dia lagi. Nah, itu yang penting, Pak Bewo. Karena gini ya, akhirnya tuh yang aku lihat sekarang itu adalah banyak dari masyarakat kita tuh sebenarnya nggak benar-benar mencintai ilmu kok, nggak benar-benar mencintai proses belajar. Yang dicintai sama masyarakat kita tuh adalah gelar alma mater, yang intinya tuh adalah simbol-simbol dari ilmu. Gelar alma mater, terus juga sertifikat, terus juga nama kampus, ya kan? Validasi sosial akhirnya. Itu dia. Itu simbol ilmu, bukan ilmunya itu sendiri. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di obrolan Bapak-Bapak kita bakal bahas hal-hal yang kami yakin itu menjadi suatu hal yang menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi kalau bapak-bapak yang jarang bercerita, pengen tempat cerita aja di kolom komentar channel ini. Betul. Oke, jadi gini Pak Bewok, di episode yang sekarang itu aku lagi resah masalah pendidikan. Wah, edukasi lagi nih. Jadi gini, masyarakat kita itu sering banget terlalu bangga gitu. Terlalu bangga itu ketika melihat orang, ya memang sekarang sih kita bisa bilang orang-orang Indonesia semakin terdidik lah ya. Lulusan universitas itu makin banyak, banyak sarjana gitu kan. Sampai inflasi loh sarjana. Itu yang jadi masalah gitu loh. Inflasinya sampai dan banyak orang yang gelarnya di belakang tuh banyak banget yang kadang-kadang kok nggak masuk akal ya berapa tahun dia ngabisin itu gitu loh. Berarti fokusnya untuk pendidikan itu doang, untuk gelarnya doang. Untuk gelarnya doang gitu. Jadi mungkin ini suatu tesis yang nggak nyaman ya, yang bakal tak sampaikan itu adalah jadi gini, mungkin masalah dari bangsa kita ini bukan orang kurang sekolah, bukan orang kurang punya gelar gitu ya, tapi masa itu ada terlalu banyak orang tuh yang kejar gelar, belajar gitu kan, cuma buat naik status doang. Wah, naikin statusnya ya? Iya, bukan untuk berpikir. Jadi belajar, gelar, degree gitu. Itu tuh cuma buat dianggap dia orang berhasil gitu loh. Terlihat berhasil. Akhirnya itu apa? Supaya punya posisi sosial. Ya kan? Supaya bisa berkata, saya lulusan ini. Ya nggak sih? Saya alumni sini. Mana nih gitu ya kan? Gitu loh. Saya pernah belajar di situ. Nah, itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaanku tuh ketika dengan segala macam gelarmu, segala macam pengalaman pendidikanmu yang entah benar entah enggak gitu kan. Intellectual courage-mu mana? Gagasanmu mana gitu loh. Bukti kamu berpikir tuh seperti apa gitu kan. Dan ya apa ya, sekali lagi nih jadi suatu uncomfortable truth lagi gitu loh. Jadi apa sih? Ya degree itu emang kredensial gitu loh. Tapi kan yang namanya kredensial itu ya memang dia bisa nge-upgrade status sosial kita. Tapi kan tidak otomatis langsung menjadi ya dia itu suatu hal yang meng-enhance dari ya intellectual courage kita gitu loh. Itu yang jadi masalah. Jadi gampangannya tuh gini lah. Yang sering terjadi, yang tak lihat gitu di masyarakat kita tuh adalah ya pendidikan ini akhirnya jadi berhenti ke cuma sekedar itu tadi pencarian status, pencarian posisi sosial daripada pencarian kebenaran gitu loh. Gimana Pak Bewok? Ya, bener ya, cukup membuat tidak nyaman gitu ya. Karena masyarakat kita, aku sepakat gitu ya kan, nggak semua tapi mostly itu sekolah tinggi gitu kan ya, hanya benar-benar untuk mendapatkan ijazah, gelar. Ya kan, bahkan kasus yang lagi bergulir nih kan ijazah palsu ya, cuman aku nggak ngebahas ijazah palsunya, cuman lebih kepada sampai segitunya loh orang membuat ijazah palsu untuk dapetin gelarnya ini gitu kan. Bahkan ada yang beli ijazah. Bahkan maksud aku gitu loh, pokoknya gitu loh. Untuk dapetin lulusan mananya nih gitu kan ya. Karena ternyata memang kita lagi ngomongin soal prestise gitu kan ya. Iya. Prestis gitu ya kan. Ketika buat prestis. Iya. Ketika ada satu keluarga gitu ya kan, orang tuanya gitu akan sangat seneng gitu ya kan, tanda kutip memamerkan anaknya gitu kan. Wah, anak saya nih sekolah di sini gitu. Sekolah di sini gitu kan. Lagi S2 di sini nih gitu kan. Lulusan sini gitu kan. Aku masih melihat gitu ya orang tua boomer yang kayak gitu.
Ya. Mostly boomer gitu mostly kan. Boomer. Sorry ya boomer ya. Sorry ya Pak. Sorry ya Bu. Tapi emang itu yang aku masih lihat anak saya di sini nih gitu kan. Ya. Ada banyak cerita juga ditanya gitu ya kan. Masnya sekolah di mana gitu kan? Ya di sini gitu kan. Oh anak saya di sini. Ya. So gitu kan. Pertanyaannya bukan substansinya apa yang dibuat gitu kan. Itu bukan di sini ya, tapi di mananya gitu. Iya, di mananya. Bahkan sebelum ke bahkan gini, standing pointku di fenomena itu lebih kepada yang kita obrolin di belakang kamera ya Pak, sebelum ini direkam adalah mau lulusan mana sebenarnya so what gitu ya kan. Ya. Apa yang kemudian makna apa yang kamu teman-teman tinggalkan gitu loh di sekolah ini gitu betul, ya. Betul. Aku jujur punya keresahan juga gitu Pak ya. Di 2014 2010 yang lalu gitu ya kan. Ketika aku nggak keterima di SNMPTN. Aku nih ya, ceritaku kayak gitu tuh, teman-teman udah keterima nih di ITB, keterima di UGM, Undip dan seterusnya negeri gitu kan. So aku mikir, wah belum sekolah nih, aku belum kuliah gitu kan, yang lainnya udah pada santai, aku masih ikut bimbingan SNMPTN. Terus long story short, intinya aku nggak keterima di negeri gitu kan ya. Sampai the last chance untuk nggak gap year di tahun itu adalah satu alma materku, Telkom gitu ya kan. Saat itu aku lack of information banget soal Telkom gitu kan. Kupikir oke lah ya bismillah aja gitu, cuman model nekat doang. Yang aku mau cerita adalah saat itu orang taunya Telkom ini juga udah enak gitu loh, even dia swasta, ketika lulus bisa nih jadi karyawan Telkom. Tapi itu dulu ternyata orang nggak tahu ketika di 2010 itu masuk itu sudah 2 atau 5 tahun setelah ikatan dinas itu diputus. Jadi kalau udah masuk Telkom, jadi udah struggling aja. Akhirnya sampai lulus tuh struggling aja. Urusan sama seniornya bagus di Telkom ya diangkat lah, ya. Apa bisa masuk lah. Kalaupun enggak ya udah kamu struggling dengan lulusan yang lain yang tadi ada inflasi sarjana itu kan. Nah yang aku mau bilang adalah ketika dimanapun berkuliah sebenarnya yang paling penting adalah maknanya gitu ya kan. Bener sih, aku sepakat di kalimat itu bahwa ketika aku gitu kan ya lulus di satu universitas atau di satu perguruan tinggi, apa yang sudah kita buat gitu ya kan. Ya, apa yang udah kita benar-benar pelajarin kayak gitu ya kan. At least bisa menceritakan apa yang kamu bikin buat skripsi, apa yang kamu bisa bikin, apa yang kamu telah bikin jadi tugas akhirnya gitu misalnya gitu kan. Penelitiannya. Maksudnya kayak gitu. At least itu misalnya. Atau segudang prestasi misalnya jadi mahasiswa berprestasi misal. Jadi ketua BEM ya kan, jadi presiden mahasiswa ya kan. Jadi koordinator aksi misalnya. Itu ya bagiku tuh ada sebuah pengalaman. Itu pengalaman dan bahkan itu mahal gitu ya kan. Tapi bentar, di sini kita disclaimer dulu ya. Kita bukan berarti kita mendiskreditkan kampus-kampus ya, Pak Bewok ya. Enggak. Kampus yang bagus itu tetap worthy, tetap lebih baik karena di situ kita akan berkumpul dengan ya orang-orang yang dengan kemampuan lebih juga untuk bisa bersaing masuk ke situ gitu. Kita nggak lagi bilang belum tentu, bukan berarti gini ya, kampus bagus belum tentu pintar. Enggak, pasti pintar gitu. Tapi pintar dengan bisa berdampak ke masyarakat tuh beda cerita. Itu dia. Maksudnya di situ poinnya. Betul. Makasih dari sapuin ya. Nanti di ada yang motong lagi. Termasuk gini Pak, bahkan Dokter Tirta yang kita tahu konten kreator yang dia dokter gitu ya kan, tapi ya senyentrik itulah dengan gayanya gitu kan ya. Di satu podcast dia bercerita dia akhirnya akhirnya dia mengambil S2 dan bukan kedokteran, tapi soal bisnis kalau aku nggak salah ya, tolong dikoreksi ya kan. Dan ketika ditanya dalam podcast itu kenapa kuliah lagi gitu ya kan, dan S2-nya bukan dokter, jawaban dokter kita bagiku ya di usia yang seperti ini itu dia membuka banyak membuka satu ruang baru gitu kan, bahwa dia ngambil S2 itu untuk membuka untuk membentuk atau melatih pola pikirnya dia lagi. Bahkan menguji pola pikirnya dia lagi. Nah itu yang penting Pak Bewo, karena gini ya, akhirnya tuh yang aku lihat sekarang itu adalah banyak dari masyarakat kita tuh sebenarnya nggak benar-benar mencintai ilmu kok, nggak benar-benar mencintai proses belajar. Yang dicintai sama masyarakat kita tuh adalah gelar alma mater yang intinya tuh adalah simbol-simbol dari ilmu.
gelar, alma mater, terus juga sertifikat, terus juga nama kampus, ya kan? Validasi sosial akhirnya. Itu dia. Itu simbol ilmu, bukan ilmunya itu sendiri. Mostly ya masyarakat kita refleksi aja sih gitu. Ya nggak sih? Kalau yang kita lihat di masyarakat kita sekarang. Makanya benar. Makanya itu akhirnya apa? Akhirnya banyak yang istilahnya itu kampus kayak franchise. Kan orang udah yang penting aku kuliah dapat gelar. Bukan buat belajar gitu loh. Bukan supaya aku dapat pengetahuan, aku jadi pemikiranku jadi lebih matang, aku jadi lebih punya kedewasaan dalam berpikir, aku bahkan punya intellectual courage gitu kan. Nggak ke situ. Bener-bener. Pak, aku jadi ingat satu cerita lagi nih, Pak. Apa tuh? Ada lagi, Pak. Ada satu temen di, aku lupa, teman kerja atau teman kita kenal gitu ya, Pak ya. Dia bertanya, Mas, dia manggil aku Mas, anak saya lulus SMA nih gitu kan, mau kuliah. Alhamdulillah saya ada rezeki. Oh iya Pak, bagus gitu kan. Kuliah Pak, anaknya semangat kan gitu. Iya Pak, Mas, tapi jurusannya apa ya Mas? Kuliah di mana ya Mas gitu ya? Masa masih bertanya gitu? Aku pikir, dengan kesadaran penuh ya kan, dengan itu aku bilang, ya anak Bapak minatnya di mana Pak gitu ya kan. Aku lebih bertanya aku belokin ke anaknya gitu lah ya. Emang gak ada anaknya, cuman aku lewat bapaknya aku bilang, Bapak udah nanya belum anaknya minat apa nih gitu ya kan. Iya sih Mas, saya pernah nanya juga ya kan, dia penatnya di programming, katanya dia pengen tahu AI dan seterusnya gitu. Oh bagus, silakan gitu. Dia tanya, tapi emang jurusan ini Mas, nanti ini kerjanya gimana gitu. Jadi mindsetnya masih lulus kerja gitu. Maksudnya gitu. Bukan lulus akhirnya menjadi seorang cendekia gitu loh. Sebelum jadi cendekia, saat dia berkuliah itu dia mau jadi apanya gitu loh, mau ngapain gitu loh. Itu kan maksudnya kayak. Bukan lupa sih, maksudnya itu poin yang akhirnya belum menjadi top of mind-nya orang tua sekarang nih dalam mengeluarkan anaknya gitu kan. Itu sih ya, jadi aku masih ada fenomena itu terjadi dan baru aku alami di tadi cerita barusan. Bahkan kalau aku merefleksikan diriku saat itu gitu ya, aku bercerita, aku punya momentum balik gitu ya Pak ya. Ketika aku di semester 2, aku jujur, aku 1 tahun jadi mahasiswa, aku merasa kosong gitu. Tadi aku bilang, aku masuk di Telkom itu bener-bener kayak aku nggak mau gap year gitu doang kan. Dan dilala keterimanya di Telkom gitu, yang masih membuka lowongan membuka pendaftaran mahasiswa baru kuliah. Yang aku mau cerita gini, ketika setahun aku cuma bener-bener kupu-kupu, kuliah pulang. Sampai akhirnya di satu kos gitu ya, di satu hari di kos itu di semester 2 aku bilang aku kuliah jam 6:30 pagi sampai jam 8:30, kayak 2 SKS doang lah 4 SKS doang gitu kan. Pas ketika pulang ke kosan gitu kan, lampu gelap, tidur lagi gitu, maksudnya kayak setahun aku udah kayak gini doang gitu loh. Itu momentum balikku adalah di hari itu ketika wah aku nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Akhirnya aku memberikan diri. Ketika udah pulang, udah kos, merenung satu pertanyaan itu, akhirnya aku mandi. Karena aku kuliah pagi, aku nggak mandi kan gitu ya, di Bandung gitu kan ya. Mandi, aku akhirnya berangkat lagi, keluar dari kos, di hari itu nggak ada kuliah lagi. Ke kantin, tempat anak-anak, mulai dari borju muncul, ada di situ ya kan. Mulai dari anak yang hedon ada di situ. Dari anak yang emang lagi cari makan ada di situ. Maksudnya lapar gitu makan itu. Ngobrol lah gitu, dan dilala aku nggak tahu gimana ceritanya, aku jadi ketua kelas mahasiswa waktu itu di satu kelas. Ya intinya aku punya privilege, aku dikenal lah sama orang gitu Pak, yang paling gitu. Ketika aku datang, Pak sini ya, nama aku gitu. Don sini Don gitu kan, gabung makan ngobrol. Di hari itu aku merasa kayak kuliah begini ya gitu. Maksudnya kayak ada something, sampai akhirnya ya long story short, aku jadi anggota BEM Kominfo, aku jadi megang media kampus, aku jadi akhirnya di tahun terakhir aku juga magang jadi public relations gitu. Artinya bagiku ya kan, aku menciptakan makna untuk diriku sendiri di hari dimana aku merenung bahwa aku nggak boleh nih kayak gini terus nih gitu ya kan. Jadi kuliah gitu, udah merantau, orang tua udah bayar mahal ya kan, nggak murah loh kuliah di Telkom gitu ya kan. Jadi aku lebih punya semangat gitu untuk diriku, dan coba aku tularkan ke teman-teman yang lain saat itu ya. Di dalam beberapa seminar aku bilang jangan kayak aku gitu ya kan, di 1 tahun pertama aku jadi mahasiswa gitu sih Pak. Ini lebih kepada berarti kan akhirnya itu ada ilmu yang dipelajarin dan membuat gagasan-gagasan yang bisa berimpact gitu kan. Betul. Kita harusnya ketika kita memutuskan untuk bersekolah gitu kan, berkuliah,
ya harus ke arah sana gitu untuk kita nih supaya paling gampang tuh biar bisa mikir. Iya. Oke lah, berprestasi itu lain cerita itu. Bisa mikir itu. Ya. Tertata pemikirannya, tertata berbahasanya gitu kan. Betul. Dan akhirnya ya gaulnya juga gaul yang ya ke arah positif gitu yang diambil gitu loh. Ya nggak sih? Ya walaupun dalam dunia kampus pasti ada ya dua sisi koin lah. Ya ada dua sisi koin. Ada yang baik ada yang buruk gitu kan. Ya, jangan yang buruk. Cuma itulah yang tadi itu karena kebanyakan nggak kayak gitu tuh. Dan masih kelihatan sampai sekarang. Dan bahkan tuh yang jadi paling resah itu adalah ini aku ambil dari ketika aku baca tentang ilmu sosial ya, itu adalah credentialism. Jadi itu adalah gampangnya itu kondisi ketika masyarakat itu tuh ya gampangnya itu terlalu menilai kemampuan seseorang itu ya berdasarkan gelarnya, sertifikatnya, institusinya, jabatannya gitu loh. Yang akhirnya namanya dengan si credentialism tadi, berarti kan yang dinilai itu bukan kualitas pemikirannya, bukan gagasannya gitu loh, bukan bahkan itu keberaniannya dalam menyampaikan gagasan gitu loh, ataupun bukan dari ya substansi dari yang dia omongin gitu. Jadi dia lulusan mana sih gitu, iya kan, gelarnya apa sih, kontribusinya apa gitu kan, jabatannya apa itu kan, kita tuh bukan mempertanyakan apa sih dia gagasannya, apa sih argumennya gitu kan, terus kayak misalnya apa sih masalah apa yang sebenarnya dia lagi bahas gitu. Masyarakat kita kebanyakan nggak gitu. Selalu kamu siapa? Ya kan selalu kayak gitu kan. Itu sering kejadian Pak, dan hari ini pun banyak kejadian kayak gitu aku rasa gitu Pak ya. Apalagi sorry to say ya Pak, di corporate life atau di government office aja gitu yang pengalamanku itu kalimat-kalimat koe sopo, kamu siapa gitu ya kan. Itu sangat sering keluar gitu ya. Oh iya. Dan akhirnya itu sebenarnya bisa dijawab gitu. Cuma itu kan bukan pertanyaan yang harus dijawab gitu. Tapi lebih kepada gini loh Mas aku. Iya. Bukan pertanyaan jawab karena dia maknanya adalah merendahkan. Oh iya, maknanya merendahkan. Langsung gitu loh ya kan. Ketika konteksnya kamu siapa sih gitu ya kan. Tapi dalam rangka dia salut dengan pemikirannya karyawan, atau dia sedang mengapresiasi atau dia sedang menguji pemikirannya, itu kan itu beda cerita ya. Tapi kan lebih kepada jelas terang-terangan intensinya merendahkan gitu. Mau tidak mempercayai apa yang disampaikan gitu kan. Itu yang sangat disayangkan sih di hari-hari terakhir ini kan gitu ya. Iya, itu penyakit intelektual masyarakat kita gitu loh. Gitu itu yang kelihatan banget gitu loh Pak Bewok ya kan. Iya, jadi akhirnya tuh lebih sering menghormati label daripada isinya. Ya nggak sih? Kerasa kan? Lebih menghormati status daripada substansinya gitu. Dan bahkan ya akhirnya tuh ya lebih menghormati kredensial gitu loh, daripada ya kontribusinya gitu. Kalau aku nggak salah kita pernah bahas ini ya Pak, bahwa masyarakat kita kebanyakan ngelihat siapa yang ngomong daripada apa yang diomongin. Iya, lebih ngelihat siapa yang ngomong daripada yang diomongin. Jadi ketika ada flyer kayak kan, muka kita nih mungkin di flyer belum menjual ya. Karena masyarakat kita lebih ngelihat siapa sih ini yang ngomong gitu kan ya. Bagi kita nggak kelihatan. Masyarakat umum betul makanya. Tapi arti gini, aku pribadi gitu ya sangat menghargai tentang ya kesini aku mulai menghargai soal pemikiran gitu kan ya. Akhirnya karena gini, aku mau ngomong gini. Ketika aku masuk dalam streams yang melihat siapa yang ngomong gitu kan, aku pernah terjebak pada streams itu bahwa yang kulihat adalah orang yang dengan gelar yang sebanyak itu gitu kan. Di depan ada, di belakang ada gitu ya kan. Ketika aku ikut acaranya, aku ikut sesinya gitu kan. Sorry to say gitu ya kan. Yang diomongin kosong ya. Maksud aku kayak gitu. Kelihatan taunya dari mana gitu. Iya kan. Kalau aku pribadi ngeliatnya dari mana orang ini aku bisa nilai kosong ketika dilontarkan pertanyaan oleh audiens dan cara jawabnya gitu misalnya. Iya. Itu kelihatan banget kayak oke. Nah, itu yang jadi penyakitnya gitu lagi gitu loh Pak Bewok. Jadi gini, kalau sekumpulan komunitas ini masyarakat kita itu adalah ya masyarakat yang memuja gelar, itu kan akhirnya itu akan melahirkan ya banyak orang yang akhirnya itu takut untuk berpikir radikal gitu loh. Bahkan makna radikal aja orang nggak paham. Soalnya radikal itu anarkis. Ya, karena narasi yang dibangun kekurangan kemampuan berbahasa yang kita bahas di episode sebelumnya. Benar. Radikal itu berpikir mendasar gitu loh. Nah, bangsa dan ya masyarakat gitu kan yang terlalu memuja gelar itu akan ya melahirkan orang-orang yang takut untuk berpikir radikal loh. Kenapa? Karena yang namanya status itu kan reputasi gitu loh. Iya benar. Ya kan. Jadi ketika orang itu
yang dihargai itu adalah status, ya berarti kan dia akan takut kehilangan reputasi, akan takut dinilai salah, takut ditertawakan, takut dianggap berbeda gitu loh, ya kan? Betul. Yang itu menghalangi pemikiran yang mendasar gitu loh. Ya, benar. Makanya aku salut sama, aku angkat sedikit ya Pak, soal Panji ya Pak kemarin. Waktu di Mensreanya rame gitu ya kan. Aku salut sama Panji bahwa ternyata ini loh yang sedang dicontohkan seorang nasionalis bangsa Indonesia gitu kan. Ketika dia melontarkan pemikiran lewat stand up-nya, itu bukan soal kritik, pasti jelas. Tapi bukan soal penghujatnya tadi itu loh. Bukan celaan di situ. Betul, gitu sosok loh. Panji ini sedang mengangkat kritik gitu ya kan. Dia sedang mengkritik. Ketika nggak setuju, ya silakan ayo kita berdialog. Nah, itu aku suka, bahas gagasannya gitu loh, bukan bahas bahasanya dia. Kalau sekarang bahasa kasar dipertanyakan, yang itu juga ngomong dasmu. Gimana? Langsung tuh ya kan. Masa ketika orang dengan suatu posisi tertentu terus boleh? Lah yang sebenarnya dia omongan ini nggak kasar, konteksnya lagi lucu. Tapi substansinya gitu loh. Nah orang tuh kebanyakan nggak bahas substansi. Maksud aku kayak gitu Pak. Aduh. Makanya gini, kembali ke kasus Panji, aku mau ceritanya gini Pak. Sangat Indonesia sekali ketika sosok Panji ini ada gitu ya kan. Kasus itu loh. Dia akhirnya datang ke adat. Aku lupa ya, saya di Sulawesi ya. Akhirnya dia ini meminta maaf gitu kan. Karena pemikiran dia seperti ini gitu loh, dan pengalaman dia kayak gini gitu. Nah, akhirnya dia berdialog lah dengan adat tersebut. Walaupun akhirnya jatuhi hukuman adat ya, cuman dia fair, dia datang ke sana dan membayar hukum adat itu. Tapi dia tidak menutup diri gitu loh. Karena maksud aku adalah, aku nggak mengagungkan Panji, cuman maksudnya sosok ini yang bisa jadi salah satu contoh. Gitu. Maksudnya ketika kita punya ide, pemikiran, yang pertama berani mengungkapkan pendapatnya. Iya. Berdasarkan experience, berdasarkan reference, berdasarkan data mungkin gitu ya kan. Betul. Yang kedua adalah ketika itu salah, berdialog. Berdialog. Salahnya di mana? Bahas gagasannya. Bahas pemikirannya. Iya betul. Bukan bahas siapa ataupun posisinya dia gitu loh. Terus yang ketiga adalah ketika emang terbukti salah, minta maaf. Insya Allah ketika sudah merendah diri, meminta maaf, mengakui kesalahan, karena memang kita salah ternyata kan. Ya selesai kalau gitu masalahnya di situ ya kan. Terus ketiga, ketika kita benar ya berarti kita sedang menguji. Ketika kita sedang berhasil menguji pemikiran kita bahwa yang kita pikirin gini, bener ya kayak gitu ya kan, atau salah ya gitu. Atau salah ya kan ya gitu. Ya itu tujuan berjiwa besar gitu. Maksudku tuh itu harusnya tujuan pendidikan itu untuk kita bisa bahkan menguji pola pikir kita sendiri gitu loh. Persis. Bukan sekedar untuk bangga saya sudah punya gelar. Nah, dari 4 tadi kita ceritain kayak barusan ini, kebanyakan masyarakat kita kan terjebak pada di langkah kedua ini kan, ketika disampaikanlah keresahannya, itu udah berani nih ceritanya. Terus ada let's say itu salah, bukannya dialog tapi langsung dicecar gitu, dihujat segala macam. Bahkan yang aku paling sebel tuh ditanya, ini siapa sih? Kamu apa sih? Jadi terus, kayak kayak pemikiran itu kayak nggak boleh gitu loh. Betul. Terus gimana gitu? Apakah emang semua hal itu harus dari suatu disiplin tertentu? Kan enggak. Ada kadang dari pemikiran yang brilian gitu loh. Sampai akhirnya ini ya, kadang-kadang ngebaca komentar tuh lucu juga bahwa mainnya kurang jauh bro gitu, misalnya gitu kan. Ya oke lah, mainnya kurang jauh tuh mungkin punya makna dia kurang banyak baca literasi segala macam. Cuma maksud aku jangan berhenti di kalimat mainnya kurang jauh bro gitu. Iya, kalau memang mainmu lebih jauh, argumen. Maksud gitu. Bahkan di komentar media sosial pun juga bisa jadi ruang diskusi kan sebetulnya gitu. Ruang dialog kan gitu ya. Itu juga bahkan orang tuh kadang gini loh, nggak ngerti mana pendapat, mana argumen. Kembali ke episode sebelumnya, mengerti tentang arti bahasa gitu loh. Itu kayak tadi itu baru argumen, baru pendapat aja, baru opini. Argumennya mana? Argumen itu kan ada data. Ada datanya, ada bukti, ada sumbernya, bukan masalah ada sumber doang ya, ada riset di situ, dan itu ada simpulannya. Ini loh argumen tuh aku berbicara seperti ini karena berdasarkan ini itu argumen. Kalau nggak pakai itu baru opini aja gitu loh. Betul. Itu bahkan kadang orang banyak nggak ngerti. Itu tadi mungkin sekolahnya ya tinggi, mungkin gara sarjana, tapi dia nggak pernah benar belajar. Karena ngejar nilai itu nyontek bisa. Bener. Iya kan? Apalagi sekarang udah pakai AI misalnya gitu. Makanya sekarang akhirnya kan jadinya itu adalah sekarang orang-orang yang punya gelar akhirnya mau nggak mau jadi
dihina-hina loh, karena akhirnya dibilang, ya kuliah itu kan nggak membuktikan kamu pintar, itu cuma bukti kau pernah belajar gitu. Yang jadi masalah itu bahkan banyak yang nggak beneran belajar gitu. Bener-bener. Iya sih betul. Apa namanya? Ada satu cerita lagi nih Pak, sedikit nih Pak ya. Di keluarga gue ya Pak, orang tua papaku tuh ketika kita lagi momen makan bareng tuh ada satu aku sih bisa bilang pride-nya bapakku gitu ya kan ya. Ngana tuh misalnya pakai bahasa ini kayak kalian tuh sarjana gitu, alhamdulillah papa bisa membiayai gitu kan, bahkan mamah itu di sekolahin juga sampai punya sarjana pendidikan, papa doang yang SMA gitu ya kan. Tapi bagi gue ya kan, dari kalimat itu gitu kan, dan itu selalu narasi yang diulang-ulang ketika kita lagi momen makan bareng. Hari ini aku ngerti gitu loh, maksudnya pride-nya papa tuh di situ bahwa ngana kuliah sekolah tinggi ya kan. Papa nggak apa-apa SMA gitu, tapi malah bagiku ya kan di hari ini kita bicara kayak gini dengan papa yang hanya SMA pun papa sebenarnya sedang melahirkan pemikiran papa yang kayak gitu kan, melahirkan kami lah gitu kan. Ya itu masuk nggak harus kita melihat orang ini gelarnya apa tapi gitu, dia punya pemikiran yang bagus, gagasan yang bagus ya tadi itu kan suatu gagasan di mana aku bertahan, aku bekerja dengan baik, yang penting keluargaku pendidikannya lebih dari itu aku pemikiran gitu kan. Bapakku kan kayak gitu. Iya, dia punya pemikiran di situ dan dia teguh sama pemikirannya. Nggak usah dilihat SMA-nya gitu loh. Iya, nggak usah SMA-nya. Nah, mostly orang nggak sih comparing ya. Iya. Mostly orang masyarakat kita adalah comparing gelar gitu kan. Bukan substansi. Emang apa sekolah apa ini? Caranya gitu ya kan. Nyatanya pun bapakmu mohon maaf ya buka dikit, bapakmu di BUMN posisinya lumayan loh. Alhamdulillah kan kayak gitu ya kan. Iya kan, betul. Jadi itulah akhirnya tuh ketika kita hanya sekedar ya tadi lah masalah kredensialisme gitu kan, ngelihat orang tuh cuma dipuji karena dia punya gelar, dia punya posisi, ya akhirnya tuh ya orang-orang yang emang tadi itu berpendidikan bahkan jadi memilih buat aman gitu. Jadi memilih berbicara dengan bahasa yang rapi, tapi kadang-kadang ya nggak selalu punya posisi intelektual gitu loh ya, karena itu tadi kan dia lebih penting ini aku udah S1 kok. Ya itulah akhirnya muncullah universitas franchise menurut keyakinanku karena orang banyak kebutuhannya itu digelar. Akhirnya kan scarcity-nya muncul. Jadi komoditas ya? Ya, akhirnya jadi komoditas itu kan. Sekarang kita ribut ada inflasi sarjana, bahkan inflasi IP 4. Ya karena nilai sama gelar itu jadi kayak suatu yang diagungkan gitu, bukan apa sih dia impact-nya gitu loh. Tapi menarik gini Pak, ada satu kejadian gitu ya Pak ya. Semingguan terakhir ini aku lagi coba buka media sosial ya yang hitam. Muncul nih rekomendasi ke aku tuh kelompok-kelompok mahasiswa lagi KKN. Aku iseng lah uji pemikirannya dia, KKN ya Kak di mana ini. Cerita segala macam. Yang aku tanya programnya. Iseng lah dari sekian yang nonton, let's say ada 50, aku bertanya gitu kan, kakak bikin program apa? Aku bilang kayak gitu ya kan. Ada 10 yang lewat di akun gue gitu, 10 akun yang lewat di aku gitu Pak. Aku tanya, jujur aku nggak tahu ya, aku positif tingginya itu masih hari pertama gitu lah ya kan. Dan mostly Gen Z yang kayak gitu, dia sukanya live gitu kan. Nah maksudnya di live tuh aku tanya gitu lah ya kan. Jawabannya hampir seragam bahwa, oh ya Kak kita ada banyak program Kak, gini-gini. Tapi nggak ada yang bisa terelaborasi. Apa sih programnya gitu? Apakah programnya? At least apa yang kamu gagasanmu apa? Maksud aku gitu loh. Oke lah belum jalan, cuma kan dia udah ada planningnya dong. Udah ada duluan. Udah ada planningnya. Betul ya itu. Maksudnya ini kan kritik ya buat kita semua lah gitu ya kan. Atau mungkin yang ada yang lagi mahasiswa lagi KKN atau yang akan KKN gitu ya kan. Ketika memang ada sekolah ya kan, berpendidikan dan akan punya gelar, sebenarnya tadi kembali ke maknanya adik-adik sekolah kuliah atau KKN itu apa sih sebenarnya gitu ya kan? Jangan cuman ngikutin program kampus doang, wah kita harus KKN nih gitu ya kan, harus punya ini gitu. Ya impact-nya nggak dipikirin gitu, gagasannya nggak dipersiapkan. Itulah. Ya sekali lagi lah ya, memang namanya degree itu kredensial tapi yang nggak secara otomatis membuktikan kamu tuh ya punya posisi intelektual yang benar loh. Dan itu yang perlu kita perbaiki sama-sama gitu. PR kita ya. Ya jadi ya mungkin sekarang kita bisa bilang Indonesia tidak kekurangan ya masyarakat yang sekolah gitu kan. Tapi kita tuh adalah gampangnya itu kekurangan ya
orang yang menjadikan ilmunya itu sebagai tanggung jawab intelektual. Itu aja kesimpulannya. Oke, pokoknya terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, karena kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang kami yakin menjadi ya overthinkingnya para bapak-bapak. Tapi jarang ceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi buat sama bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita aja di kolom komentar channel ini. Oke, pokoknya itu aja dari kita. Terus bersama kami di Bapak-Bapak Live, gimana? Obrolan Bapak bukan basa-basi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.